Henry membeku di tempatnya, pandangannya tertuju pada pintu lift yang tertutup untuk waktu yang lama, dan dia tidak bisa menjauh untuk waktu yang lama. Sebuah pisau tajam dimasukkan ke dalam hatinya, dan pisau tajam itu berulang kali diaduk, membuat darah dan dagingnya yang menyakitkan. Henry mengulurkan tangannya dan bersandar di dinding. Wajah tampannya seputih kertas. Setiap kali meminum obat tidur, dia merasakan sakit kepala yang membelah. Sekarang dia merasa seluruh kepalanya akan meledak. "Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin memanggil ambulans?" Saat ini, staf hotel dengan cepat berlari. Henry menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Henry kembali ke kamar hotel. Dia berdiri di dekat wastafel dan menepuk wajahnya dengan air dingin. Tetesan air dingin menetes di garis-garis wajahnya yang tiba-tiba pucat. Pada saat ini, serangkaian bel ponsel yang merdu berdering, dan panggilan itu datang dari Yeri. Henry menekan tombol untuk menghidupkan, dan suara hormat Yeri dengan cepat berlalu. "Hei, Tuan, istrimu baru saja berkemas, dan dia sedang dalam perjalanan ke bandara sekarang, dan akan terbang ke ibu kota." Saat Henry mendengarkan, dia tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia menutup telepon. Dia benar-benar pergi. Suaranya masih menggema di telinganya, menangis dalam amarahnya. "Henry, mulai sekarang aku tidak menyukaimu. Henry, saya tidak akan pernah kembali lagi. Henry, aku membencimu." Henry menggenggam tangan besarnya di wastafel, dengan mata merah terkulai, dan tiba-tiba tertawa rendah. Dia benar-benar kehilangan dia. Dia kembali ke kamar, duduk di sisi tempat tidur, dan membuka botol obat tidur. Dia menuangkan semua pil tidur, dan kemudian mengambilnya satu persatu ke dalam mulutnya. Dia perlu tidur sekarang, tidur saja. Di bandara tidak membawa terlalu banyak barang, hanya sebuah koper kecil dengan banyak buku medis di dalamnya, dan Usi datang untuk mengantarnya. Usi mengulurkan tangannya dan memeluk Amelia dan berkata, "Amelia, kamu harus menjaga dirimu baik-baik setelah kamu lulus, tahu? Ibu kota Makassar bukanlah Yogyakarta." Mereka mengatakan bahwa siapapun yang bertemu siapapun di perusahaan Gajah Mada kemungkinan besar adalah seorang bangsawan. "Orang yang tidak mampu kamu beli, hubungi saya jika kamu membutuhkan sesuatu, dan saya akan segera menemukanmu." Amelia menepuk Usi dengan tangan kecilnya. "Sayang, aku tahu, perpisahan itu hanya sementara, sampai jumpa di kota Makassar." Usi mengangguk dengan penuh semangat. Di satu sisi, Bisma juga datang. Dia datang lebih awal dan telah menunggu Amelia. Dia tidak tahu apa yang salah. Dia selalu memiliki firasat tidak jelas bahwa sesuatu akan terjadi untuk mencegah Amelia pergi dari sini. Melihat Amelia dan Usi di kejauhan, Bisma merasa sedikit lebih nyaman. Kali ini, Melanie datang. "Tuan muda kedua, Nyonya baru saja menelepon dan berkata bahwa dia akan menjemputmu di bandara ibu kota Makassar dan mengantarmu pulang." Bisma tidak memiliki ekspresi, dingin dan dingin. Melanie melanjutkan, "Saya baru saja mendapat kabar bahwa ibu kota Makassar akan pindah. Ini tidak damai." "Maksud kamu apa?" Bisma menatap Melanie. "Kudengar ada beberapa gelombang orang di bandara ibu kota Makassar. Nyonya Dina Aresta, Tuan Mardi Suranto ada di sana. Begitu juga dengan lelaki tua dari keluarga Wijaya di ibu kota Makassar. Ini semua ditanyakan dari publik. Ada beberapa gelombang orang yang tersembunyi di sekitar bandara ibu kota Makassar. Untuk saat ini, saya tidak tahu di sisi mana. Orang-orang ini sepertinya menunggu Amelia." Mata hitam dingin Bisma langsung dipenuhi dengan sedikit semangat yang tajam. Dia memandang Amelia yang lembut dan tidak berbahaya di kejauhan. Bagaimana dia bisa memikirkan seorang gadis kecil di Yogyakarta yang telah mempengaruhi setengah dari ibu kota Makassar?
Pandangan Bisma kembali tertuju pada tubuh Amelia. Apakah dia mengenal orang-orang itu, atau apakah ada di antara mereka? Bisma merasa bahwa dia tidak pernah memahami gadis ini. Saat ini, suara manis pramugari terdengar dari radio. Harap diperhatikan, semua penumpang, penerbangan C-81 sekarang naik. Mulai naik pesawat. Tuan muda kedua, haruskah kita melalui pemeriksaan keamanan dari VIP? Awalnya, Bisma pergi dengan pesawat khusus, tetapi dia takut terjadi sesuatu pada Amelia, jadi dia memesan penerbangan yang sama dengan Amelia. Bisma tidak berbicara. Saat ini, ponsel di saku celananya tiba-tiba berdering. Ada panggilan, dan ide penelepon menunjukkan itu dari Hana. Bisma menatap Amelia, lalu berbalik dan berjalan ke sudut yang tenang untuk menjawab telepon. Hai, Bu, Bisma, apakah kamu akan naik ke pesawat? Bibi kamu Lisa memberitahu saya di telepon bahwa kamu telah menemukan gadis yang kamu sukai dan akan membawanya kembali ke ibu kota Makassar. Saya akan menjemputmu di bandara. Kamu membawa dia dan menunjukkan saya. Pasti cara yang bagus untuk mendapatkan gadis yang kamu dan Bibi sukai pada saat yang sama. Bisma menjawab, dia bukan tipe gadis yang kamu bayangkan. Betulkah? Nada bicara Hana lemah, dan dia sepertinya tidak terlalu tertarik dengan ini. Bisma, ibu tahu bahwa kamu memiliki penglihatan yang tinggi. Beberapa gadis bisa melihatmu. Faktanya, putri selebritas besar dan kecil di kota Makassar ibumu juga tidak menyukai mereka. Yang disukai ibu adalah yang dipesan ayahmu untuk kamu. Bisma menunjukkan sedikit cibiran, aku ingin melihat seseorang yang bisa membuat ibu menatapku juga. Saya tidak membutuhkan apapun dan semua yang saya inginkan sekarang. Saya tidak tahu bahwa orang tua itu telah membuat ibu saya memikirkannya selama bertahun-tahun. Jenis rahasia apa yang disembunyikan, dan kamu harus memilih putri orang lain untuk menjadi menantumu. Panggilan antara ibu dan anak dengan cepat menjadi tegang. Hana bergumam tidak senang. Bisma, apa kamu harus menggunakan nada ini untuk berbicara dengan ibu? Kamu adalah anak saya satu-satunya. Semua yang saya lakukan itu untuk kebaikanmu sendiri. Bu, aku akan naik ke pesawat dan menutup telepon. Bisma langsung menutup telepon. Bisma, Hana segera menghentikannya. Aku juga baru tahu bahwa ayahmu telah pergi ke Yogyakarta. Bisma sudah makan, dia belum mengetahuinya. Amelia di sisi lain melepaskan Usi dan berkata, Usi, aku akan naik pesawat, aku pergi. Usi mata merah dan melambaikan tangan kecil, Amelia, hati-hati. Amelia berbalik dengan kopernya, siap untuk pergi ke pemeriksaan keamanan. Tetapi segera dia mendengar suara teriakan Usi dari belakangnya. Dia dengan cepat berbalik dan melihat dua pria dalam pesawat hitam dengan kecepatan seperti hantu. Usi dibawa langsung dari lobi bandara. Amelia menjatuhkan kopernya dan berlari keluar. Ketika dia meninggalkan lobi bandara, langkah kaki Amelia terhenti karena ada mobil pengasuh senior berwarna hitam yang diparkir di luar, dan seorang pria sedang berdiri di dekat mobil menunggunya. Pria itu mengenakan setelan rapi, kulitnya putih, dan wajahnya berkacamata. Dia terlihat sangat lembut, sangat mirip dengan temperamennya yang dingin. Mata cerah Amelia bersinar dengan cahaya dingin. Siapa kamu, temanku? Pria itu mengangguk dan tersenyum kecil. Nona Wijaya, halo, saya Sandi, kepala pelayan pribadi Kerajaan Mahendra. Temanmu telah dikirim kembali ke apartemen sejahtera oleh kami dengan selamat. Nona Wijaya, majikanku ingin bertemu denganmu. Hati Amelia jatuh ketika dia mendengar bahwa Usi dikirim kembali ke apartemen sejahtera. Tetapi dia lebih waspada. Kamu sangat akrab dengan urusan saya, kamu pasti telah menyelidiki saya, tuanmu adalah Krishna. Sandi memiliki kesan yang baik tentang Amelia. Dia suka berurusan dengan orang pintar dan tidak membutuhkan omong kosong,
Ya, Nona Wijaya, masuk ke mobil, dia sedang menunggumu. Berdiri di tangga, Amelia memandang Sandi dengan agak merendahkan. Mata gadis itu cerah dan cuek serta tenang. Maaf, waktu boarding saya telah tiba. Beritahu tuanmu, aku telah menceraikan Henry, jadi tidak perlu bertemu, dan jangan sentuh teman-temanku. Ini yang pertama dan terakhir kali. Setelah berbicara, Amelia berbalik. Sandi memandang Amelia dengan kagum. Sekarang dia telah menebak bahwa tuannya adalah Krishna. Dia bahkan tidak pergi, dan dia berani memperingatkannya bahwa dia memang gadis yang disukai tuan muda dan wanita tua itu, dan dia benar-benar berbeda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.